Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Jumpa lagi dalam Renungan Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, saya Sela Aprilia Suito, salah satu member OMK DFJ Fellowship 12 dari Bekasi. Hari ini, Rabu 21 Februari 2024. Renungan akan dibawakan oleh Karya Angelia Wibisono, admin grup DFJ Fellowship 4 dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita berkati hari kita dengan mendengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini Injil berbicara mengenai tanda dari Tuhan. Memang pernah Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia, yaitu pada para nabi. Tapi umumnya lewat peristiwa hidup kitalah kita mendapat pesan dari Tuhan. Ketika kita dalam kegalauan pun, tak jarang kita minta petunjuk pada Tuhan melalui tanda. Saya punya seorang teman yang mentarget diri untuk menikah sebelum mencapai usia tertentu. Ketika deadline tersebut makin dekat, dia berdoa pada Tuhan agar segera dipertemukan dengan jodohnya. Dalam hitungan bulan, ada seorang teman yang menjadi dekat dengannya dan mereka pun menjalin hubungan. Saat itu banyak orang yang keberatan dengan pilihan teman saya ini. Orang yang sudah lama mengenal dia merasa pasangannya tidak cocok untuk dia. Orang tuanya pun menunjukkan keberatan, meski berusaha menghormati pilihan anaknya. Tapi bagi teman saya, dia sudah berdoa dan tiba-tiba Tuhan buka jalan. Ini mungkin suatu tanda dari Tuhan. Selain itu, dia merasa bisa mengubah pacarnya menjadi sosok yang lebih baik. Namun, makin lama ia mulai merasakan makin tidak cocok dengan pacarnya. Berat bagi dia untuk membuat keputusan, terutama mengingat target umur untuk menikah. Akhirnya dia memberanikan diri untuk memutus hubungan itu meski dengan resiko melewati target umur ideal untuk menikah. Setelah melewati target umurnya itu, awalnya teman saya galau. Tapi lama-lama dia asik juga dengan kesendiriannya. Dia pun sadar bahwa dulu dia menerima mantan pacarnya hanya karena merasa tidak punya pilihan, seolah hanya orang itu yang mau sama dia. Padahal setelah dipikir dengan jernih, bukan kualitas orang seperti itu yang dia inginkan sebagai pendamping hidup. Teman saya pun berusaha meningkatkan kualitas dirinya, baik dari segi karir maupun penampilan. Dia juga mencoba hobi baru dan memperluas pergaulan. Sebelum minta dipertemukan dengan orang yang tepat, dia berusaha menjadi orang yang tepat dulu bagi pasangannya kelak. Dia pun memperbaiki doanya pada Tuhan perihal pasangan hidup. Kalau dulu ala kadarnya,
Sekarang dia sudah punya standar pasangan seperti apa yang diinginkan, dan ini pun disampaikan dalam doa. Misalnya, selain seiman, ada harapan tentang karakter, usia, maupun pekerjaan. Jadi, jika ada yang lagi dekat, dia sudah punya filter. Kalau memang tidak sesuai dengan standar yang dia harapkan, lebih baik berteman saja. Butuh waktu bertahun-tahun, tapi doa teman saya akhirnya terjawab. Saat ini dia akan segera menikah dengan orang yang 90% sesuai dengan doanya. Yang 10% lagi kata dia adalah kriteria yang sebenarnya tidak penting-penting banget, tapi dia sampaikan juga dalam doa. Kalau bisa Tuhan yang begini, tapi kalau enggak kayaknya sih enggak apa-apa. Dan yang paling penting, selama menjalin hubungan ini dia merasa ada damai sejahtera, mereka bisa bertumbuh sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, keluarga dan teman-teman pun mendukung. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, tidak salah bila kita minta petunjuk, bimbingan, arahan, tanda dari Tuhan dalam doa-doa kita. Tapi kita perlu hati-hati, jangan sampai kita lantas melakukan apa yang namanya cocok logi, mencocok-cocokkan bahwa ini tanda dari Tuhan. Kadang Tuhan memberikan kita proses yang tidak instan. Sama halnya dengan bangsa Israel yang sudah dinubuatkan akan kedatangan Mesias sejak lama. Daripada kita cocok logi, lebih baik kita kerjakan bagian kita. Mencoba mengerti kehendak Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci, membangun relasi dengan Tuhan melalui doa, dan melakukan action yang positif dalam kehidupan kita. Bila waktunya tiba, semoga kita cukup peka untuk menangkap bahwa inilah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah mengerjakan bagian kita dengan proses yang benar. Terima kasih Karya untuk renungannya hari ini. Semoga kita mengerti apa kehendak Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita. Sampai jumpa lagi dalam renungan Fresh Juice edisi berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.